Sobat Asik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus review terkait produk yang baru saja saya beli dari toko online. Apa itu produknya? Produknya adalah sebuah selfie stick atau sering juga kita sebut sebagai tongsis. Nah, tongsisnya ini katanya sih recommended untuk melakukan syuting video menggunakan HP karena dia bisa diputar-putar 360 derajat, bisa jadi tripod, dan harganya sih tidak terlalu mahal. Oke, yang pertama kita simak dulu terkait dengan video unboxingnya. Silahkan kita simak sama-sama seperti apa. Oke, jadi di sini paketnya ini masih tersegel ya dengan rapi. Saya buka pakai cutter. Kita lihat dibuka pakai cutter. Sellernya bagus ya, jadi di packing dengan baik sekali. Nah, setelah itu masih ada plastik dan bubble wrap. Oke, ini sudah oke. Nanti tinggal kita buka bagian bubble wrapnya di sini. Pelan-pelan pakai cutter digunting. Kita sama-sama lihat bagaimana tampilan dari boxnya. Oke, stop dulu mungkin di sini ya. Stop. Nah, ini adalah tampilan dari boxnya. Jadi ketika saya unboxing itu saya nggak terlalu perhatian ya bahwa ada tulisan apa di boxnya. Nanti kita lihat harganya ini berapa sih sebenarnya. Tapi boxnya itu terkesan biasa saja, tidak mewah, tidak murahan juga, jadi so-so lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini produknya. Nah, bentuknya seperti ini dari Ekle. Jadi dia namanya Ekle. Sekarang kita buka si tongsisnya ini. Saya sambil ngopi ya. Saya bingung ini bukanya gimana. Yang jelas pasti dari atas ya namanya buka box ya. Ada yang dari bawah. Putar-putar dulu ya, ngerasain sambil berusaha ngebuka sebenarnya. Oke, di sini saya sudah berhasil membuka isinya. Nah, isinya ternyata ada satu paket tongsis, kemudian ada talinya, dan seharusnya ada lagi nggak ya? Kita lihat. Oh, ternyata sudah kosong nih, udah nggak ada isinya. Jadi yang terpisah hanya dua itu, dan satu lagi ini adalah Bluetoothnya. Nah, Bluetoothnya bisa dilepas seperti ini. Ya, jadi ada 3 part yang di dalam kotak. Nah, sekarang sini saya mencoba lucu banget. Gimana sih caranya buat membuat dia terbuka seperti tripod ya? Karena saya nggak ngebaca kotaknya. Ternyata di kotaknya tuh ada ya. Ini penting banget, saya cari-cari, saya coba putar-putar, ini nggak ketemu-ketemu. Kok susah ya? Lihat aja, ini saya kayak orang kebingungan. Nah, malah berhasil narik ya. Kalau narik gampang. Oke, ini berhasil ditarik, tutup lagi. Jadi masih bingung gimana ini. Apakah ada tombol tersembunyi? Kok bingung ya? Ini susah banget kayaknya. Cari-cari belum ketemu. Saya masih merasa di bagian bawah ngebukanya ya. Ini kok nggak bisa ya, nggak ditarik, ditekan, dipencet, nggak ada. Bagaimana ini? Saya masih mencari wangsit ya, nyari petunjuk gimana cara ngebuka supaya dia bisa jadi tripod. Karena kalau tongsis gampang, tadi udah tinggal ditarik aja udah ketemu. Nah, akhirnya saya dapat wangsit dari kotak tadi. Namanya orang Indonesia kebiasaan ya, jarang membaca, termasuk saya kadang-kadang gak aware gitu bahwa ternyata segala petunjuknya itu ada di kemasannya. Saya berusaha mencari, katanya sih itu ditarik. Nah, seperti itu. Loh, lalu kebuka. Oke, akhirnya berhasil dibuka juga si tripodnya, tapi kok gak kekunci. Nah, ini adalah permasalahan berikutnya. Dia gak kekunci. Gimana caranya saya bisa ngunci? Nah, itu adalah problem berikutnya. Saya kadang-kadang bacanya setengah-setengah. Nah, ini saya baca lagi. Ini gimana sih caranya?
Nah ini karena tidak ini ya, nggak terlalu kuat ya. Kalau nggak dikunci dia akan roboh. Oke, ditutup, oke, bisa gitu. Tapi gimana caranya supaya bisa ngunci ketika jadi tripod? Saya baca lagi tunjuknya, kayaknya harus ada sesuatu yang dilakukan. Diputar-putar kah? Ditarik lagi kah? Coba putar-putar ya. Nah, akhirnya ketemu juga kayaknya nih. Ternyata kuncinya itu ada di bagian hitam yang di bawah. Nanti kelihatannya saya berhasil menemukan. Ternyata setelah dibaca dengan sama, itu harus diputar bagian knop yang ada di bawah. Nah, itu yang harus diputar. Ketahuan akhirnya kan. Harus diputar sampai posisinya mengunci ya. Nah, di sini saya sudah berhasil nih. Sudah berhasil untuk mengunci dan berhasil membuat menjadi tripod. Tapi kok kayaknya ini mungkin kelemahan ya. Agak kurang ajek gitu. Jadi bisa di itu. Nah, ini adalah cara melakukan pairing Bluetooth-nya. Jadi pertama ditahan dulu, dipencet ya. Di sini oke. Dipencet agak lama, nanti dia akan kelap-kelip biru ya. Nah, ini artinya sudah nyala si Bluetooth-nya. Kalau udah nyala, kalau di iPhone kita masuk setting, lalu kita ke bagian Bluetooth ya. Nanti dia akan muncul device. Nama device-nya itu adalah Xiong2. Nah, itu Xiong2 itu pastikan sudah di pair. Namanya Xiong2 ya, bukan Xiaomi, Xiong2. Nah, oke, sekarang saya coba ambil foto. Nah, ini kameranya coba foto kopi ya. Ini nggak ada endorse apa-apa. Nah, itu dengan cara memencet si dongle-nya itu ya, si tombolnya itu dipencet. Bisa ngambil nggak? Nah, oke, berarti sukses ya. Ini produknya berhasil kita tes dengan baik. Tes foto kedua, oke, berhasil juga. Nah, itu adalah video unboxingnya. Nah, sekarang kita masuk gitu ya. Kita masuk berapa sih sebenarnya dan kira-kira spesifikasi dari produknya itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini nama produknya adalah Ekle. Saya nggak tahu bacanya apa, Ekle atau Ekle. Selfie stick Bluetooth remote Tomsys, bisa jadi tripod atau Tomsys 3-in-1 LED. Harganya 49.900 dari harga aslinya 290.000. Diskon 83%. Saya beli di toko Pak Edi ya. Nah, ini saya nggak tahu memang harganya segini 290 atau memang segini. Karena kalau dari segi fitur kayaknya 49.000 itu agak kemurahan ya. Tapi di sini kalau kita lihat lagi, nah ini dia itu memiliki tadi remote control Bluetooth ya. Kalau 49.000 kok murah ya. Kemudian dia memiliki jarak Bluetooth sampai dengan 10 meter. Bisa diputar-putar ya, full rotation. Kemudian dia ringan. Oke, saya udah coba, dia ringan, nggak terlalu berat. Dan dapat dilipat hingga 210 ya. 210 dipendekin, kemudian dilipat ujungnya. Nah, ini wide compatibility, katanya cocok untuk hampir semua perangkat ya. Dan desain tripod yang kuat, bisa jadikan phone holder atau kamera shutter. Yang kuat tuh yang di sini ya, yang ujung sininya oke, tapi ketika dia jadi tripod ini agak kurang ajeg ya, agak mengkhawatirkan gitu ya. Nah, ini materialnya ABS, oke. Dari material, kalau tadi ya 290.000 itu kayaknya terlalu mahal. Berat 140, panjang maksimal 750 mm. Dan dia sudah include baterai. Jadi di di bagian Bluetooth-nya itu, di remote control-nya itu sudah ada baterainya CR2032. Ini seperti baterai bulat ya. Biasanya dipakai
sering dipakai di komputer ya. Ini bisa kita beli juga kalau habis ya. Tinggal saya belum tahu gimana cara bukanya. Nah, ini adalah penampakan dari tokonya seperti ini ya. Dia bisa jadi tripod, bisa diputar-putar. Nah, ini dilipat. Kemudian tinggi maksimal 75 cm atau 750. Dan dia bisa diputar seperti ini atau dirotate sampai 245 derajat. Selanjutnya di sini, nah ini adalah mode-modenya. Ternyata di petunjuk tokonya ada, jadi saya nggak terlalu memperhatikan ya. Nama juga lagi unboxing gitu. Ternyata gampang banget, cuman dilepas lalu diputar. Jadilah dia tripod seperti ini. Nah, kalau misalnya penasaran bentuk aslinya seperti apa, saya kasih minum kopi dulu. Nah, saya ada bentuk live-nya, ini bisa dilihat di layar saya satu lagi. Nah, ini adalah si bendanya ya, ini saya masukin lagi ke dalam kotak. Oke, kita sama-sama buka di sini. Oke ya, nah ini tadi ya, dia dilipat. Nah, jadi kalau masukin kotak seperti ini, masukin kotak ya, dibuka. Nah, ini katanya yang bagian ininya, ini dia bisa diputar 360. Saya coba-coba agak, oke, bisa ya agak. Oke, nah ini, dia bisa putar seperti ini ya. Nah, ini kalau mau menampilkan seperti ini. Jadi tongsisnya itu dibikin horizontal, landscape ya, nggak portrait. Tapi kalau mau balikin juga bisa. Nah, ini cukup kuat, jadi ini kayaknya aman. Dan ini adalah si Bluetooth-nya di sini. Bluetooth-nya, kalau kita lihat bisa dilepas ya. Ya, ini rawan hilang juga. Saya taruh di atas laptop. Dan tadi kalau mau dibuka, nah ini seperti ini. Kemudian bagian atasnya ditarik. Nah, dia kebuka menjadi tongsis. Menjadi tripod ya. Nah, tripod tinggal kita kunci dengan cara diputar. Nah, lalu kita tinggal berdirikan saja. Ini kalau agak ini goyang-goyang gini, kurang oke menurut saya. Ini agak-agak mengerikan. Dan materialnya sih ABS, tapi standar ya, ABS bagus, dia cuttingnya bagus, nggak berantakan. Oke, jadi kalau misalnya 290 harga aslinya menurut saya masih terlalu mahal ya. Mungkin ini, kalau menurut saya ini rentangnya mungkin wajarnya di 100 ribuan ini kalau mau dijual. Dan dia ngejualnya 49.000 plus ongkir saya dapat di 30.000 ya. Saya dapat beli itu di 30.000 rupiah karena saya potong dengan OVO Point. Jadi kurang lebih harga 30.000. Nah, ini udah dapat tongsis, bisa Bluetooth, benar-benar value of money banget. Kayak kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah review sekaligus unboxing dari tongsis Bluetooth. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa pada video selanjutnya.